Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan penyimak program Muhammadiyah Untold Story TV Mu Yogyakarta. Nah, alhamdulillah hari ini bertemu dengan saya lagi Muhammad Iksan Budi. Nah, hari ini kita akan membahas, khususnya bertemu dengan salah satu kawan kita yaitu Mas Gifari Yuristiadi. Apa kabar Mas Gifari? Alhamdulillah. Nah, Kabar alhamdulillah. baik Mas Yusuf. Nah, setelah beberapa sesi Muhammadiyah Untold Story kita mengundang banyak pembicara yang beragam. Akhirnya salah satu pembicara yang kita rencanakan dari dulu, Mas Gifari, alhamdulillah dapat dihadirkan di kesempatan ini. Nah, Terima kasih. setelah tadi saya bertanya kabarnya Mas Gifari. Ya. Perlu diketahui ya teman-teman, Mas Gifari ini salah satu kawan pemuda Muhammadiyah dan senior saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang sudah saya kenal sejak lama, seperti halnya Kang Iwan Setiawan, host kita yang satunya. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin topik yang sangat menarik, yaitu tentang rumah miskin Muhammadiyah. Nah, kata-kata yang udah asing itu di telinga kita hari ini. Kita sepertinya perlu tahu dulu, Mas Gifari ini asalnya dari mana toh? Kok bisa sampai Jogja kayak gitu? Oke. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Ya, karena orang sejarah itu harus berbicara asal-usul gitu ya. Iya. Ya, saya keluarga saya dari Jawa Timur. Bapak ibu saya dari Jawa Timur, bapak dari Kediri, ibu dari Lamongan. Kemudian beliau bekerja di Jogja, bertemu ya, kemudian menikah. Nah, kemudian tugas awal ibu saya waktu itu ke Kudus, sehingga kemudian saat itu manten anyar begitu ya, dan saya lahir di Kudus. Saya dan adik saya lahir di Kudus. Kemudian tidak berselang lama, sekitar 40 hari setelah saya lahir di Kudus itu saya dibawa ke Lamongan ya, ke rumah mbah saya ya. Jadi saya dibesarkan di rumah mbah sampai kira-kira usia jelang TK kira-kira. Nah, saat TK itu sebagian saya di awal itu saya di Lamongan, kemudian di akhir masa TK saya di Jogja di TK Nitian. Kemudian saya menetap di Nitian ya sekitar mulai tahun 90 ya. Sampai hari ini, meskipun kemudian saya tidak lagi sekarang domisili di Nitian karena setelah berkeluarga saya pindah ke Wirokerten ya di Banguntapan begitu. Wah, menarik ya ini ya. Kita akan di dua kesempatan ini kita ada beberapa kata kunci. Tadi Mas Gifari bercerita tentang Nitian, nah sebagai salah satu tempat tinggalnya, dan juga Lamongan. Nah kebetulan banget ya karena istri saya juga orang Lamongan. Jadi gimana pun juga ada keterkaitannya. Nah unik ya teman-teman. Kan kalau orang Muhammadiyah, apalagi dari latar belakang keluarga Muhammadiyah itu biasanya kalau kuliah di jurusan yang terkait dengan ilmu-ilmu umum, mau di ekonomi, akuntansi, atau di teknik, atau kalau enggak ilmu agama di PAI dan lain sebagainya. Nah mungkin kan kita tahu ya Mas Gifari itu sejarawan, tapi kita pengen tahu sebelum jadi sejarawan yang kita kenal sekarang dan memilih jadi sejarawan, Mas Gifari itu awalnya menempuh pendidikan secara formal ya, yang serius nih katakanlah SMP SMA itu diawali dari mana Mas? Ya, saya mulai dari SD. Ah, Saya menarik. harus bangga dari SD saya karena Wah. saya bersekolah di SD Muhammadiyah Wah, di Karangkajen. Saat itu ada SD Muhammadiyah Karangkajen 1 2, saya di SD Muhammadiyah Karangkajen 1. Karena waktu itu memang di Nitian belum ada SD Muhammadiyah, belum ada ya SD Muhammadiyah, sehingga yang terdekat memang di Nitian, di Karangkajen. Ada di Kota Gede ya, di Bodon atau di Kleco, tapi waktu itu memang pilihan orang tua ke Karangkajen. Setelah dari Karangkajen saya ke SMP Negeri 5 di Kidosono itu. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya waktu itu memang tidak ada pilihan, mau nggak mau gitu ya. Orang tua pokoknya karena lulus SD saya nggak mau ke pondok gitu kan. Maka saya ke pondoknya setelah SMP begitu. saat SMA ya. Iya begitu. Dan selesai dari Gontor sebenarnya saya tidak punya rencana sama sekali belajar sejarah di UGM karena waktu itu bayangan saya ingin mengajar di Gontor, kemudian saya ingin kuliah di sana juga, tapi ternyata karena bapak sakit yang kemudian bapak sedo ya di tahun 2007, maka pilihan saya harus pulang ke Jogja
dan kemudian di saat itu masih bukaan UGM waktu itu. Oh ya, jalur yang Jalan yang ketiga terakhir ya, yang terakhir saya coba dan ya alhamdulillah memang takdir saya belajar sejarah begitu ya di UGM gitu kan. Meskipun memang mimpi kecil saya dulu kan zaman kecil tuh suka nulis diary gitu ya. Oh iya. Di tukeran diary kan Iya. ke tempatnya teman gitu ya. Ternyata teman saya pernah memotret. Saya pernah menulis di diary-nya tuh saya cita-cita saya itu ahli sejarah. Oh, Jadi waktu kelas 6 SD gitu. nah itu udah Dan ada. setelah lama terkubur mimpinya ternyata Allah membukakan jalan untuk belajar sejarah Ya, gitu. ada feeling tuh ya sebenarnya. Mungkin udah lupa ya saat memilih sejarah waktu di UGM itu udah lupa apa yang tulis di diary Iya, dulu. iya. Lupa dan itu diingatkan waktu semester berapa entah waktu itu. Teman saya motret dan dikirim waktu itu mungkin di grup SD kalau nggak salah ya atau apa gitu. Kemudian oh iya saya pernah punya mimpi itu gitu. Gitulah kira-kira. Ya, begitulah ya teman-teman Muhammadiyah Untold Story. Kadang-kadang mimpi itu sesuatu yang sebenarnya sudah kita inginkan dari dulu dan saat kita jalani seakan-akan wah ini tuh bukan jalan saya. Ini tuh saya menjalaninya secara terpaksa. Tapi sebenarnya itu dipertemukan ya dengan Iya. kita. Ya Nah, itulah misteri ilahi ya. iya. Nah, tadi kan cerita belajar sejarah di kampus. Kemudian bagaimana setelah belajar sejarah Hmm, dan memilih Muhammadiyah sebagai salah satu fokus Oke. sejarahnya? Kan orang Muhammadiyah nggak harus belajar sejarah Muhammadiyah. Nah, seperti halnya orang Muhammadiyah yang belajar studi-studi keislaman nggak harus belajar tentang Muhammadiyah juga. Kenapa kok ingin kembali belajar Muhammadiyah seperti itu? Oke, jadi gini Mas Isan, saya teringat ya satu mata kuliah yang diajarkan almarhum Pak Adabi Darban ya, salah satu sejarawan Muhammadiyah yang saya kira banyak orang yang sudah kenal beliau. Beliau menulis sejarah kauman itu. Nah, di kelas Pak Adabi itu beliau mengingatkan satu poin penting dari yang selalu Prof. Kunto Wijoyo ingatkan ya, kepada mahasiswanya adalah tulislah sesuatu yang dekat secara intelektual dan emosional gitu. Dan waktu itu saya memang sejak 2007 pulang ke Jogja itu kan mulai diajak senior-senior di Nitian ya, termasuk Mas Iwan Setiawan, Mas Wahyu, Mas Arinawan. Waktu itu kemudian diajak untuk aktif di Pemuda Muhammadiyah. Saya waktu itu ya antusias gitu ya, meskipun juga masih belajar apa itu Pemuda Muhammadiyah. Nah kemudian di 2008 saya ikut Darul Arkom Dasar IMM, waktu itu juga diajak senior-senior DAD. Waktu itu saya memang aktif di IMM UGM, tapi dititipkan DAD-nya di UNY ya, karena waktu itu saya tidak ikut DAD-nya IMM UGM, entah saya ketinggalan info atau apa gitu ya. Nah kemudian saat mungkin seminar ya proposal, ya ketika ingat lagi mata kuliahnya Pak Adabi Darban itu ya apa yang paling dekat secara intelektual dan emosional bagi saya ya Muhammadiyah gitu kan. Kemudian dan Muhammadiyahnya pun yang saya tulis adalah Muhammadiyah di Nitian begitu ya, yang kemudian itu benar-benar kampung saya gitu. Dan saya terinspirasi memang dari Pak Adabi yang menulis kampungnya sendiri Kauman gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, luar biasa ya. Perlu kita ingat teman-teman dengan penuh refleksi. Pak Adabi Darban merupakan salah satu sejarawan kita yang meletakkan dasar fondasi sejarah lokal Muhammadiyah ya. Bagaimana sejarah Muhammadiyah itu tidak hanya ditulis membicarakan orang-orang besar, tidak hanya ditulis membicarakan yang pusat-pusat saja, tapi kampung itu juga menjadi sebuah unit historis yang dibicarakan. Nah, kalau teman-teman punya ide atau saran tentang sejarah Muhammadiyah lokal, ayo dong dibahas. Nah, bisa ditulis di kolom komentar YouTube ini ya. Nah, kita kembali ke topik yang kita bicarakan. Mas Givari kan bercerita tentang tugas akhir ya, tentu baik S1 maupun S2. Nah, di salah satu bagian tugas akhir Mas Givari, nah ini sudah menjadi buku yang berjudul Filantropi Masyarakat Perkotaan. Nah, nanti teman-teman bisa disimak di tengah-tengah video ini cover buku beliau. Nah, kalau kami baca, salah satu bagian penting dalam buku itu kan membicarakan tentang usaha Muhammadiyah membentuk gerakan filantropi. Salah satu punya adalah
adanya rumah miskin Iya. di antara poliklinik dan sebagainya. Apa itu sebenarnya rumah miskin itu? Sekarang kita kan susah membayangkan apa itu Ya, rumah miskin. jadi memang konsep rumah miskin ini eh, gagasan dari Kiai Suja ya dan sekretaris bagian PKO saat itu, Triwongso namanya. Tapi sebelumnya saya ingin cerita dulu background kenapa kemudian Kiai Suja saat diangkat menjadi ketua bagian PKO di tahun 1920 dan ditanya Kiai Dahlan, kamu mau ngapain gitu kan dengan bagian PKO ini, dengan bagian penolong kesengsaraan umum ini. Kemudian Kiai Suja menyebut salah satunya adalah saya ingin mendirikan Armenhus atau rumah miskin itu. Nah, jadi situasi di Jogja di awal abad 20 itu kan sebetulnya Jogja itu sudah semakin sejahtera dan makmur seiring hadirnya perkebunan. Dimulai dari indigo kemudian atau nila kemudian disambung dengan tebu ya yang kemudian menarik banyak sekali orang Eropa datang ke Jogja untuk berinvestasi, muncul banyak perkebunan tebu swasta dan kemudian mereka sebagian dari mereka juga tinggal di kota kan. Nah, kota terjadi satu perubahan yang sangat besar di Jogja saat itu dengan banyaknya bangunan-bangunan modern yang memang ada hubungannya dengan keberadaan bisnis perkebunan tebu yang semakin berkembang di Jogja. Yakni ada kantor pos, kemudian ada Java Bank ya yang kemudian menjadi Bank Indonesia sekarang, kemudian juga di situ ada kantor asuransi ya, Nil Maskapai itu, kemudian juga tentu ada loji gede ya yang menjadi Frederick, kemudian loji kecil di belakang Frederick itu ada banyak rumah-rumah Eropa yang sebenarnya mencerminkan kesejahteraan. Sehingga belum kita berbicara Malioboro yang juga saat itu sudah muncul banyak pertokoan, pusat keramaian. Nah ini gambaran modernitas Jogja yang kemudian menarik banyak orang ingin datang, ingin mendapatkan keuntungan lah, cipratan kesejahteraan dari Jogja yang semakin maju saat itu. Nah kemudian tetapi sayangnya orang-orang yang dari pinggiran-pinggiran Jogja ini tidak dibekali dengan kompetensi yang cukup. Bodoh nekat gitu. Iya, dia bonek ya datang ke Jogja, pokoknya dia ingin dapat cipratan kesejahteraan saja. Banyak yang nggak punya skill, banyak yang kemudian juga memang nggak punya kompetensi untuk bekerja, sehingga dia datang nggak bisa bekerja, ya akhirnya jadi gelandangan, dia tidak bisa survive. Nah dia banyak yang kemudian tinggal di pinggir-pinggir di sepanjang Abianstad atau Kampemanstad ya yang sekarang ada di selatan Frederick, kemudian juga mungkin di sekitar Panguragan, di sekitar alun-alun utara itu. Nah banyak yang ada di sana gitu kan. Nah yang kemudian ini dilihat menjadi ruang dakwah yang sangat strategik untuk Muhammadiyah yang saat itu. Ya Muhammadiyah kan sudah eksis ya sejak 1912, tapi sebenarnya gerakan sosial Muhammadiyah ini kan sebelum itu sudah dilakukan Kiai Dahlan dan murid-muridnya. Tetapi jauh sebelum itu memang juga Kiai Dahlan sudah melihat bersama murid-muridnya ini banyak orang yang memang butuh pertolongan. Jadi orang-orang yang tadi ya saya katakan orang-orang miskin, orang-orang yang kemudian butuh tempat tinggal. Ya, tuna wisma gitu ya kira-kira yang kemudian memang butuh shelter tempat tinggal. Tetapi memang di awal kalau kita dengar Muhammadiyah itu identik dengan gerakan Al-Maun itu memang belum masih sporadis. Jadi aktivisme yang dilakukan Kiai Dahlan itu masih sporadis, masih sebatas memberikan pertolongan, memberikan menyuruh mandi gitu ya, memberi pakaian, kemudian memberi makan. Tapi kan kemudian belum dilembagakan sebuah institusi yang kemudian bisa menangani, bisa memberikan pelayanan yang lebih intens kepada orang-orang miskin ini begitu. Nah, itulah yang kemudian ditangkap dengan baik oleh Kiai Suja yang kemudian ditunjuk oleh Kiai Dahlan sebagai ketua bagian PKO ya. Kita tahu bahwa memang saat itu di 1912 Kiai Dahlan dan beberapa pimpinan Hofstur melihat bahwasanya Muhammadiyah ini harus dibuat lebih lincah karena kalau Hofstur sendiri kan tidak kemudian ya mobilitasnya terbatas sehingga kemudian dibuatlah bagian-bagian pertama itu yang kita tahu ya ada tablik, ada sekolahan, kemudian ada juga pustaka dan juga penolong kesengsaraan umum. Nah lebih khusus
di Pendongsong secara umum ini adalah sebetulnya mimpi Suja dan sekretarisnya Drio Wongso itu adalah bagaimana melembagakan beberapa layanan sosial yang Muhammadiyah sudah inisiasi. Maka dan salah satunya adalah rumah miskin. Kalau hospital mungkin kita sudah tahu proses bagaimana poliklinik itu kemudian hadir begitu ya. Nah, kemudian juga Weshus, rumah yatim itu kemudian juga dalam perjalanannya kita sudah tahu kemudian terlembaga. Tapi yang di Loanu itu ya yang menjadi memang sangat fenomenal juga ketika selesai dibangun 1931 itu luar biasa memang. Tetapi banyak yang lupa dan mungkin kurang tahu tentang rumah miskin ini. Nah, jadi Kiai Suja saat itu mengatakan dan juga Drio Wongso secara khusus sebenarnya menulis di SM tentang konsep rumah miskin. Tadi kan Mas Ihsan nanyakan itu kan. Sebenarnya sesederhana membuat shelter, menyediakan tempat tinggal untuk mereka. Nah, Drio Wongso itu secara teknis dia punya satu ide bagaimana kemudian kalau setiap orang Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah itu menyumbang kalau tidak salah 1 gulden gitu kan. 1 gulden sehari saja. Nah, itu dia nanti dalam sekian waktu, kalau tidak salah 3 atau 4 bulan, kita bisa membangun 1 rumah miskin, gitu kira-kira. Visinya seperti itu. Iya, visinya Drio Wongso. Artinya dia sebagai sekretarisnya Kiai Suja punya ide yang lebih praksis dan ini kemudian bisa dimungkinkan itu diwujudkan gitu. Rumah miskin itu. Dan memang singkat cerita, rumah miskin Muhammadiyah itu berhasil dibangun di Kampung Serangan ya hari ini. Di mana itu sekarang? Sekarang tidak jauh sebetulnya, itu ada di bantaran Kaliwinongo. Ya, dan kalau dekat apa Mas kalau bangunan sekarang, yang kita kenali sekarang? Sekarang menjadi TK Aba Nur Aini. Di Serangan. Jadi Jalan Ki Hajar Dahlan ya itu ya. Setelah itu ada Ngabean, terus turun itu Delonjong itu menuju jembatan, nah itu kanan jalan, sisi utara jalan. Nah di situ ada TK di bawah. Nah orang Serangan lama itu menyebut kawasan itu adalah miskinan. Iya, mereka menyebut masih ada miskinan. Toponim. Iya, toponim itu untuk mungkin kalangan orang-orang tua itu masih mengenal istilah miskinan itu. Dan itu memang merujuk pada disitulah dulu memang rumah miskin yang dibangun oleh bagian PKO ya, Kiai Suja, Drio Wongso dan teman-temannya saat itu untuk kemudian mewujudkan kontribusi real Muhammadiyah untuk menjawab tantangan sosial yang saat itu dihadapi di Hindia Belanda, yakni banyaknya orang yang kemudian tidak punya rumah dan menjadi gelandangan di Jogja. Nah, seperti apa sebetulnya miskinan atau rumah miskin ini? Ya, tadi saya katakan ini shelter, kemudian disinilah orang kemudian bisa menjadi orang bisa berderma, menolong orang-orang yang di situ. Tetapi kemudian yang saya pahami juga itu bukan kemudian selamanya orang tinggal di situ. Tetapi dia mungkin bisa tinggal beberapa saat dulu untuk sembari mungkin dia mendapatkan pekerjaan yang tetap dan kemudian mungkin mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, kira-kira seperti itu. Jadi konsep ya dan seperti apa rumah miskin itu. Oh iya, menarik ya. Jadi ternyata rumah miskin itu ya hal yang menjawab tantangan zaman pada masa itu ya, terjadi kemiskinan di Jogja dan munculnya rumah miskin. Nah, kemudian bagaimana sih rumah miskin itu berjalan dan apakah Muhammadiyah itu satu-satunya atau satu dari sedikit organisasi pergerakan nasional kebangsaan yang berjuangnya di bidang itu? Ya, ini menarik. Memang tidak banyak dokumen yang kemudian kita bisa tracer ya. Sebetulnya eksistensi rumah miskin ini sampai kapan? Tetapi kalau kita menyimak generasi tua itu masih tahu toponimi itu, berarti mungkin itu cukup eksis. Tetapi memang tidak kemudian cukup berkembang. Karena saya juga melihat bisa jadi ya situasi ekonomi menjadi lebih baik. Meskipun itu juga belum bisa dibuktikan secara faktual ya. Artinya kan kita di 1930 juga menghadapi Malaysia gitu kan. Ada satu krisis, kemudian apakah itu berdampak lebih buruk lagi ya kepada orang miskin, itu juga saya kira belum banyak data dan saya kira ini menjadi peluang ruang riset yang lebih terbuka lagi. Ya, tetapi yang jelas kalau tadi mencoba menjawab pertanyaan Mas Ihsan, beberapa lembaga lain misalnya saya sebut Zending ya. Zending itu
belum cukup concern sebetulnya pada rumah miskin. Setahu saya Zending lebih sudah punya Weshus. Ya, Dia sudah punya rumah panti yatim, ya panti. Tetapi memang belum melihat ini. Ya, bisa jadi ya. Ini saya kira juga nanti terbuka ya. Saya kira sejarah itu kan bisa tulis ulang gitu kan ketika memang ada fakta-fakta. Tapi saya kira memetakan kemiskinan di awal abad 20 ini menarik gitu kan. Kemudian hadirnya Zending misi itu seberapa kemudian juga bisa menghadirkan memantik kreativitas Bumi Putra dan sebetulnya Suja ya Ki Suja itu tidak menutupi latar belakang inspirasi beliau mengembangkan layanan sosial ya di penolong kesengsaraan umum itu memang bukan adalah karena inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Zending yang kemudian disusun misi ya, meskipun misi agak belakangan datang ya. Nah itu. Nah Zending datang dia sejak akhir abad 19 ya, yang kemudian juga memang dia hadir seiring hadirnya perkebunan tebu itu kan pasti ada gereja-gereja Kristen kan. Nah, tapi dan kemudian memang mereka punya misi persebaran Injil yang kemudian memang akhirnya menghadirkan layanan sosial termasuk sekolah, termasuk rumah yatim yang kemudian itu diadopsi oleh Muhammadiyah. Nah, dugaan saya rumah miskin ini juga menjadi salah satu khas yang kemudian Muhammadiyah ambil karena Muhammadiyah berkembang di Kauman dan Kauman itu sangat dekat dengan pusat kota gitu Mas. Dugaan saya ya. Karena itu kemudian dilihat ini strategik dan benar-benar dekat gitu. Dekat dan ini saya kira Kiai Dahlan berhasil menurut saya menanamkan jiwa welas asih ya kepada murid-muridnya yang kemudian punya sensitivitas yang sangat baik. Meskipun kita tahu rumah miskin dan poliklinik Muhammadiyah itu kan baru selesai 1923, artinya wafat ya setelah Kiai Dahlan wafat. Tetapi dalam sepanjang hidupnya Kiai Dahlan menginspirasi murid-muridnya untuk kemudian bisa menangkap pesan yang sangat fundamental dari Muhammadiyah yang memang dari awal adalah bergerak pada pelayanan sosial. Sebelum Muhammadiyah kemudian punya majelis tarjih, kemudian juga Muhammadiyah menjadi satu ideologi yang kemudian sangat kuat membendung kristenisasi, mungkin juga menolak Ahmadiyah. Sebelum berbicara itu di atas 1925 Muhammadiyah banyak melakukan aktivisme sosial dulu gitu dan fondasinya. Itu fondasinya Kiai Dahlan menanamkan itu dengan sangat kuat dengan saya kira doktrin Al-Ma'un itu benar-benar bisa dihadirkan. Tetapi juga jangan lupa Mas Hasan, selain Al-Ma'un ada beberapa ayat sebagaimana dicatat oleh Kiai Hajid ya dalam bukunya 6 tahun terakhir dalam saat Kiai Dahlan masih hidup itu kan ada beberapa ayat yang kalau kita rangkai itu sebetulnya bisa menghadirkan satu landasan yang sangat signifikan dan kuat untuk orang-orang Muhammadiyah ya, warga Muhammadiyah yang hidup saat itu yang kemudian menyimak langsung apa yang Kiai Dahlan sampaikan. Bagaimana kemudian seharusnya kita bisa menghilangkan kecintaan pada duniawi, kemudian membersihkan hati gitu kan. Kemudian juga memperhatikan golongan-golongan yang mustadafin ya, orang-orang yang kemudian membutuhkan ya, orang-orang yang terlemahkan sistem dalam surat Al-Ma'un, termasuk juga bagaimana melembagakan itu semuanya dengan kuat sehingga Kiai Dahlan juga mengajarkan Al-Asr itu sampai 7 bulan gitu kan. Ya, lebih lama. Al-Ma'un 3 sampai 4 bulan. Artinya ayat-ayat ini terkait sebetulnya sehingga di awal Kiai Dahlan sudah memberikan pondasi ideologi yang kuat kepada murid-muridnya sehingga saat di akhir hayat beliau ketika beliau juga mulai mendelegasikan beberapa tugas persyarikatan dengan murid-muridnya bisa menangkap itu dengan baik. Maka salah satunya hadirlah rumah miskin yang menurut saya cukup original gitu ya, dan saya kira menjadi satu cermin gerakan penyantunan Muhammadiyah yang luar biasa. Tetapi pertanyaan Mas Ihsan, hari ini seperti apa idealnya gerakan penyantunan orang-orang miskin? Ya memang Muhammadiyah bertransformasi menjadi lebih modern dan mungkin treatment pendekatannya juga menjadi berbeda. Ya pasca reformasi Muhammadiyah punya lembaga majelis pemberdayaan masyarakat, ya kan, yang sebelumnya adalah buruh tani nelayan. Itu kan sebenarnya juga
cermin sebenarnya kebudayaan Muhammadiyah, tetapi mungkin melalui program-program yang lebih manusiawi kali ya. Kemudian tidak kemudian dihadirkan dalam satu shelter disebut rumah miskin, itu kan mungkin juga secara konotasi agak negatif. Sehingga memang ada branding gerakan sosial baru, filantropi baru yang dihadirkan Muhammadiyah. Saya kira itu ya. Seperti kalau kita teman-teman tahu ada yang namanya pondok untuk keluarga pasien, itu kan juga salah satu transformasi itu. Betul. Alhamdulillah teman-teman Muhammadiyah Untold Story, acara kita ini tidak hanya menyajikan pengetahuan tapi juga memantik pengetahuan lain. Jika teman-teman ingin mendalami pengetahuan tentang rumah miskin ini atau amal-amal Muhammadiyah yang mungkin selama ini tidak diceritakan, segmen-segmen inilah yang akan menjadi pembelajaran bagi kita. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia dari Muhammadiyah Untold Story. Terima kasih Mas Givari atas pemaparannya. Semoga diskusi kita hari ini akan memantik penelitian lain dan bermanfaat untuk orang banyak. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.